Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Welcome Back to Siva Podcast. Maaf ya, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Di bulan puasa ini yang kita bahas adalah hutang puasa dan zakat mal. Nah, oke, baik sahabat Siva, di sini saya Ummul Latifah nih. Saya akan menemani narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber yang sudah expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Zairul Anam. Beliau adalah Kabag Kerohanian Rumah Sakit Islam Arafah Rembang. Jadi, kita tidak salah untuk mengambil narasumber. Insya Allah beliau sudah ahli di bidangnya. Baik, sahabat Siva, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan sahabat Siva, untuk nanti akan ada giveaway yang kami berikan. Jadi jangan lupa untuk tetap selalu berada di Siva Podcast pagi hari ini. Dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa nanti bagi sahabat Siva yang beruntung akan ada giveaway. Baik, sahabat Siva, kami informasikan. Persilahkan dulu untuk bergabung dengan kita di IG kita, di IG RSI Arafah Rembang. Dan follow akun Instagram Rumah Sakit Islam Arafah Rembang. Baik sahabat Siva, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Zairul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pagi hari ini nih kita akan membahas masalah hutang puasa dan zakat mal. Bapak, untuk hutang puasa ini sebelum kita nanti ada pertanyaan ya Pak ya dari sahabat-sahabat Siva. Saya mau bertanya dulu nih Pak. Untuk hutang puasa sendiri Pak, hutang puasa ini hukumnya apa ya Pak ya? Kalau kita tidak membayar, apakah nanti bagaimana? Kalau kita membayar harus yang bagaimana? Gimana nih Pak? Terima kasih Mbak Ummul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Siva di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan benar sampai akhir Ramadan yang akan datang. Langsung saja saya akan menjawab terkait apa yang menjadi pertanyaan Mbak Ummul. Apa hukumnya puasa atau hutang puasa itu? Itu ada dua macam jawaban. Yang pertama, karena udzur syar'i atau dengan sengaja dulu. Ini yang harus diketahui oleh pemirsa semua. Pemirsa di luar sana, terutama bagi masyarakat umum. Nah, kaitannya hukum udzur syar'i ini Pak, kita kan juga nggak tahu. Oh gitu apa ya. Itu yang syar'i itu. Terima kasih. Tadi yang ada puasa karena hutang itu kan nggak ada udzur, itu hukumnya jelas haram, berdosa. Baik. Tapi kalau ada udzur syar'i dalam arti itu mempunyai rukhsah, diberi kemurahan oleh Allah, diberi boleh berbuka puasa karena ada udzur-udzur atau karena ada syarat-syarat tertentu, misal orang haid atau menyusui, terus perjalanan atau musafir, istilahnya itu harus musafir sendiri itu harus ada syarat-syarat, sudah mencapai berapa jaraknya, itu harus ditentukan dalam kitab, minimal 80 kilo, itu kurang lebihnya gitu. Terus yang terkait udzur syar'i ini saya akan paparkan semua, saya akan jelaskan semua, yang terutama mengenai ini banyak yang wanita yang dibahas karena wanita itu banyak sekali yang terkait menyusui itu biasanya dibayar dengan qadha aja, fidyahnya enggak. Padahal ini kalau terutama dikhawatirkan hutang puasanya, dalam arti dia ada udzur, boleh tidak puasa, tapi dikarenakan mungkin dia sedang hamil, janinnya dikhawatirkan gimana secara medis, ya itu boleh berbuka puasa, dan tapi dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah untuk karena apa? Keselamatan janinnya tadi. Jadi dua. Beda dengan orang haid. Kalau orang haid itu cuman mengqadha aja, dia nggak bayar fidyah. Bayar fidyah ya Pak ya.
Nah, untuk fidyah sendiri nih Pak. Nggih. Untuk fidyah sendiri nanti kita tanyakan lagi Pak. Tapi saya mau mengingatkan lagi kepada sahabat Syifa untuk bertanya kepada kami bisa dengan cara menuliskan nama beserta alamat. Nanti beserta pertanyaannya bisa langsung dikirimkan kepada kami. Jangan lupa ya, ada giveaway nih untuk sahabat-sahabat Syifa yang beruntung. Jadi, ayo kita bertanya, siapa tahu jenengan yang beruntung. Baik Pak Anam. Ya. Untuk fidyah sendiri, ya. Fidyah itu apa sih Pak? Oh, fidyah. Ya, saya kan nggak tahu Pak apa itu fidyah. Oh, gitu ya. Baik. Ya. Saya akan jawab, tapi saya akan menjelaskan yang terkait tadi dulu, yang mengenai hutang puasa atau orang yang diperbolehkan berbuka puasa karena ada syarat-syarat tertentu, udzur syar'i. Terutama ini kaitannya masalahnya apa? Juga kaitannya dengan fidyah tadi. Ya, orang haid itu yang jelas wajib qadha. Ya. Tapi tidak wajib qadha sholat. Cuman qadha puasa saja selama di bulan Ramadan nggih. Yang ditinggal berapa hari, itulah di situ dia wajib qadhanya berapa hari yang ditinggalkan. Terus untuk orang menyusui dia khawatir karena anaknya ini juga wajib qadha, juga wajib bayar fidyah. Nah, fidyahnya berapa ukurannya? 1 mud. 1 mud kurang lebihnya berapa di sini? Ya, 6 on. Kurang lebihnya 6 on. Nah, nanti tergantung ibu hamil tadi meninggalkan berapa hari puasa bulan Ramadan yang ditinggalkan, tinggal dikalikan aja. Tapi kalau mengasihkan itu kepada miskin nggak satu blok gitu ya, harus dipisah-pisah. Dalam arti mungkin si A, si B, tapi statusnya fakir miskin semua. Jangan langsung blok orang satu sekaligus beberapa hari kalau bisa. Lebih utama gitu. Jadi seumpamanya ya Pak ya. Iya. Untuk kita puasanya kita punya utang 6 hari. Iya. Nah, kita bayar fidyah tuh 6 hari. Iya. Itu boleh nggak kita langsung berikan kepada panti asuhan aja deh biar gampang gitu. Panti asuhan. Kan banyak tuh, ada beberapa anak. Jadi nggak kita belikan satu kayak gitu, boleh nggak Pak? Hukumnya gimana? Boleh nggak? Itu kan termasuk juga orang yang fakir. Di situ panti asuhan itu termasuk salah satu yang berhak menerima zakat atau mustahik. Di situ fisabilillah juga. Karena apa? Ya termasuk pendidikan. Belajar ilmu agama, terus di situ banyak lah dalam arti di panti asuhan itu program-programnya sangat bagus dan terkait untuk perjuangan syiar agama. Baik Bapak, ini sudah ada pertanyaan nih dari sahabat Syifa, dari Eni Torjo. Hutang puasa ibu hamil ganti puasa atau harus juga bayar fidyah? Seperti yang tadi dijelaskan Pak, monggo Pak. Terima kasih dari Eni Torjo. Bu Eni Torjo ya? Ya. Hutang puasa itu apa? Hutang puasa ibu hamil harus diganti puasa. Itu harus diganti puasa atau harus fidyah. Juga bayar fidyah. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus buat Mbak Eni, sekaligus mewakili sahabat-sahabat Syifa di luar sana. Dan insya Allah pada siang hari ini saya akan jawab terkait pertanyaan tersebut. Hutang puasa ibu hamil itu ganti puasa atau harus juga fidyah? Saya jawab, selama dia mampu dan tidak khawatir janin yang dikandungnya, puasa enggak apa-apa. Orang hamil, hukumnya orang hamil ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini hutangnya, ini hutangnya tetap wajib qadha. Kalau dia berkhawatir dalam janin yang dikandungnya, juga bayar fidyah juga. Jadi qadha plus fidyah. Oh, berarti gini Pak, tergantung dari niatnya ibu masing-masing. Betul. Kalau memang ini untuk kesehatan ibu sendiri, itu cuma qadha aja. Tapi kalau untuk janinnya itu harus juga bayar qadha juga fidyah. Oh, baik. Berarti berbeda ya Pak ya. Nah, sekalian Pak, bersama tadi Ibu Susanti Rahmania dari Torjo.
Kalau ibu nifas bagaimana? Oh, ibu nifas. Ya bedanya nih Pak, tadi yang ibu hamil, sekarang ibu nifas. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Dari Ibu Susan Pertanyaan ini Wiamania. terus ya, terkait wanita-wanita. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya akan jawab terkait ibu nifas. Itu wajib qadha. Karena apa? Dia kan perempuan setelah melahirkan Iya. itu kan biasanya nifas minimal itu 3 bulan atau 60 hari. 30 hari atau 60 hari biasanya. Ya. Ini batas maksimal di kitab itu 60 hari. Baik. Penelitian mujtahid para ulama kalau minimal itu 30 hari. Lah disitulah kalau orang nifas itu ya bayar fidyah boleh selama dia setelah nifas itu dia merasa nggak nyaman. Biasanya kan setelah nifas menghamili ya, hamil menyusui. Iya. Ya, hamil orang menyusui, ibu menyusui itu juga mendapat rukhsah, boleh tidak puasa. Oh, iya, dengan syarat qadha, kan gitu. Iya. Ini fidyah nggak apa-apa. Tapi tetap qadha ya Pak? Ya qadha. Oh, berarti tetap harus qadha, juga harus Baik, bayar fidyah. fidyah. Baik, Betul. baik Bapak. Nah, seumpamanya nih Pak ya. Hukum puasa untuk yang dari awal sudah niat tidak Iya. puasa hari ini dan yang di tengah jalan. Seumpamanya saya nih Iya. perjalanan. Saya sudah niat mau puasa. Tapi di tengah jalan kok aduh, aku kok nggak kuat ya, lemes ya. Terus saya batalin. Tapi saya udah niat. Nah, beda lagi dengan yang puasanya dari awal, alah besok nggak usah puasa lah, kayak gitu. Gimana Pak hukumnya? Oh, gitu. Saya harus bayarnya gimana? Terima kasih. Baik. Ini juga pertanyaan dari Mbak Umul yang sangat luar biasa terkait hutang ya. Diperbolehkan atau enggak niat di tengah Pak, hukum puasa. Ya. Tergantung. Kalau memang itu ada unsur kesengajaan untuk membatalkan, padahal di situ tadi kan disebutkan Mbak Umul perjalannya sampai mana, batasnya kurang jelas ya. Iya. Kalau memang itu belum memenuhi syarat hukum secara syar'i ya tidak boleh. Tapi kalau sudah memenuhi syarat syar'i dan perjalanannya itu bukan yang maksiat, istilahnya untuk yang baik, dalam arti ke sana dengan tujuan yang baik, itu boleh mendapatkan rukhsah. Karena apa? Sesuai hadis Nabi, "Faman minkum marid." Ini Al-Qur'an, yang ini Al-Qur'an ya. Yang dalil saya ini Al-Qur'an. Nah, ini hadis juga ada. "Faman minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Jadi seorang musafir kalau dengan tujuannya musafir itu baik, itu mendapatkan rukhsah, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dengan syarat ya, tujuannya dengan baik itu tadi. Kalau selama dia mampu berpuasa, ya nggak apa-apa. Tapi kan Allah itu memberi rukhsah, kemurahan, kemudahan, tidak memberatkan pada umatnya, pada hambanya. Baik, berarti saya tetap harus qadha puasa yang saya niati dari awal, qadha puasanya 1 hari atau beda Pak dengan yang setengah hari ini tadi? Tetap 1 hari qadhanya, wajib itu. Wajib 1 hari. Oh, baik. Tergantung istilahnya puasa ditinggalkan berapa hari. Semua perjalanan jauh ke Sumatera kan beberapa hari. Itu ya sesuai puasa yang ditinggalkan. Baik. Nah, Bapak ini sudah ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Syifa, dari Widi Meteseh. Hutang puasa karena sakit, sebelum membayar hutang meninggal, innalillahi. Ini Mbak, bagaimana ini Pak? Oh, gitu. Kalau sholat kan itu seperti itu, gimana Pak? Sekalian aja dijelasin Pak. Terima kasih Bu Widi dari Meteseh ya. Iya. Hutang puasa Karena sakit, belum membayar ternyata karena sudah meninggal. Iya. Sebelum membayar hutang ternyata beliaunya meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini memberi manfaat bagi sahabat-sahabat Syifa di luar sana. Kita Bu Widi mendapat pahala yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Saya akan jawab terkait pertanyaan tersebut. Hukumnya hutang bagi orang yang meninggal ya, sudah meninggal belum dibayar fidyahnya, itu tetap menjalankan hutangnya, fidyah harus tetap jalan, tapi keluarganya yang
mewakili, mengkodok, berniat untuk membayarkan fidyah orang yang meninggal tadi. Makanya kalau orang meninggal itu biasanya sebelum perjalanan ke makbarah diikrarkan oleh salah satu keluarganya yang terkait hakul adami atau minta kesalahan, maaf atas segala kesalahan yang dilakukan, itu biasanya diikrarkan. Nah disitulah nanti untuk sebagai gantinya orang meninggal tersebut yang diikrarkan oleh keluarganya. Gitu. Berarti bisa membayar fidyah, tetap membayar fidyah. Enggak usah. Berarti untuk yang diganti fidyah enggak? Fidyah aja. Okay. Baik, terima kasih. Untuk ini ada pertanyaan lagi dari Napi Syalala. Puasa tahun kemarin belum sempat mengganti karena hamil dan nifas. Tapi sudah puasa lagi. Bagaimana? Nah, ya ini Pak, ternyata tahun kemarin saya punya utang, belum saya bayar. Lah ini udah puasa lagi. Gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak. Napi Syalala. Namanya Nafi Syalala, penggembira ini. Terima kasih Mbak Nafi. Saya akan jawab terkait pertanyaan Mbak. Puasa tahun kemarin belum sempat mengganti karena hamil dan nifas, tapi sudah puasa lagi bagaimana? Nah ini ada dua kategori karena belum mencaur hutang puasa tersebut dijarak dalam arti amdan sengaja atau tidak. Kalau disengaja dia sudah tahu, sudah bisa kuat, tapi nggak melakukannya, itu hukumnya dosa, tapi juga tetap wajib qadha. Tapi kalau ada unsur nifas ini tadi Pak, nifas, hamil dan yang lain sampai Ramadan lagi, itu hukumnya juga wajib qadha, tapi nanti setelah dia nifasnya selesai, hamilnya selesai. Setelah itu menyusui Pak. Menyusui lagi, dikodok lagi tahun berikutnya sampai dia pas bisa gitu. Itu juga kalau dikhawatirkan, itu dua hukum itu bisa khawatir karena hamil janinnya, otomatis kodok juga bayar fidyah. Gimana Mbak Nafisila? Nah yang ditanyakan ini gini Pak. Pripun? Seumpamanya nih ya, ini yang tadi, tapi bukan karena hamil ataupun nifas. Karena kita tidak bisa membayarnya ya, mungkin karena malas atau gimana bayar puasanya, itu kita bayarnya tetap 1 hari. Maksudnya gini, sama saya punya hutang 7, saya harus bayarnya 7 atau ada kelipatannya atau bagaimana? Oh gitu, hutangnya puasa 7 dengan unsur kesengajaan. Iya, betul. Itu yang jelas hukumnya dosa, 1. Yang dosa. Kedua, tapi berdosa, sudah wajib tetap harus kodok dan bayar fidyah itu. Oh, jadi hanya 2 ya Pak ya? 2, karena sampai tahun tadi pertanyaan Mbak Nafisala itu juga 2. Karena apa? Karena Ramadan tahun depan sampai Ramadan yang akan berikutnya belum bisa, itu juga kodok, juga wajib fidyah. Berarti tetap 7 hari nih, 7 hari, tapi saya dapat lagi harus bayar fidyah. Betul. Baik. Oke, untuk sahabat Syifa, saya mengingatkan kembali, jangan lupa pertanyaannya mana nih? Ada giveaway loh yang menunggu untuk sahabat Syifa yang beruntung. Gimana Pak nih? Banyak banget pertanyaan yang masuk. Ternyata pada itu penasaran dengan hukum membayar hutang puasa dan zakat mal. Ini belum zakat ya Pak ya? Ini ada pertanyaan satu lagi masuk dari Nikmah Hardan dari Pamotan. Untuk zakat mal, misalkan dalam 1 tahun mempunyai harta 50 juta, namun 25 juta dihutang orang, zakat malnya bagaimana? Nah gini Pak, sebelum menjawab dari pertanyaan Mbak Nikmah Hardan, zakat mal sendiri itu apa? Oh gitu. Iya, kan memang kita harus tahu dulu sebelum memberikan penjelasan. Baik, zakat mal sendiri itu apa? Terima kasih Mbak Umul. Zakat mal adalah ini saya akan jawab nih. Terkait iki bahas mal itu sebenarnya zakat itu agak riskan karena apa?
gimana ya, yang jelas apapun yang kita lakukan karena itu sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Itu salah satunya dasar sebagai orang Islam bahwa kita semua wajib hukumnya, terutama orang Islam wajib hukumnya membayar zakat. Lah zakat sendiri itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Nah ini yang tadi Mbak Umul pertanyakan, apa itu zakat mal, kan gitu. Zakat mal adalah zakat yang perlu dikeluarkan setiap muslim yang terkait dengan harta benda yang dimiliki yang sudah mencapai nisabnya. Ukuran nisabnya sesuai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi patokan itu adalah kurang lebihnya emas kurang lebih 84 kilogram. 4 gram, 84 gram. Nah pada saat ini juga kira-kira kurang lebihnya 1 gramnya nilainya berapa nominalnya. Nanti dikalikan aja harta benda yang dimiliki yang dipakai ukuran itu emas tadi. Itu. Nanti diambil 2%-nya, itulah zakatnya gitu. Berarti beda ya Pak? Gimana? Antara zakat mal dan zakat fitrah. Jelas beda. Kalau zakat mal itu dari segi yang harus dikeluarkan itu selama 1 tahun sekali. Itu pun harus harta yang dimiliki itu dipotong operasional. Seharian yang dibutuhkan baru sisanya itu dihitung. Oke. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan 1 di bulan Ramadan. Dan itu pun untuk mensucikan yang dilakukan selama di bulan Ramadan, istilahnya yang kurang menambah pahala itu sebagai bisa penyempurna bagi orang yang puasa. Dan dikeluarkan pun itu selama mulai 1 bulan puasa, 1 Ramadan sampai sebelumnya sholat Idul Fitri itu boleh. Itu untuk zakat fitrahnya ya. Tapi yang jelas waktunya itu terbenamnya matahari pada waktu Idul Fitri sampai sebelumnya sholat Idul Fitri. Loh kok cuma ditakjil bulan puasa boleh nggak? Boleh, tapi dengan niat takjil tadi. Tapi nanti pada waktu malamnya takbiran, waktu salam 1 Syawal itu juga harus niat dulu. Itu ya. Oh, iya. Oke, terima kasih. Bapak Anam, terima kasih. Nah Pak nih sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita masalah zakat nih ya. Mungkin Pak Anam ada pertanyaan untuk sahabat-sahabat Syifa. Nah, dari pertanyaan Pak Anam nih untuk sahabat Syifa, nanti siapa yang paling cepat dan paling bagus jawabannya akan dapat giveaway nih Pak. Oh, gitu Apa ya. Pak nih pertanyaannya buat teman-teman sahabat-sahabat Syifa? Oh, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat Syifa, saya akan mengasih pertanyaan kepada sahabat-sahabat Syifa yang telah mengikuti live pada siang hari ini. Dan nanti yang jawabannya benar dan yang tercepat, insya Allah ada rezeki di bulan Ramadan ini. Amin. Apa Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah terkait puasa dulu nih Pak. Terkait puasa ya? Iya. Bagaimana hukumnya orang atau wanita pada saat di situ itu haid, tiba-tiba di tengah Ramadan habis haid kok positif hamil, periksa ke medis dikatakan positif hamil, otomatis kan mendapatkan rukhsah ya, mendapatkan boleh berbuka puasa, tidak melakukan puasa. Setelah itu rukhsah hamil sampai bulan Ramadan habis, melahirkan tiba-tiba Ramadan lagi. Ya, pertanyaannya, ya. Bagaimana caranya untuk mengqadha dan membayar fidyah wanita tersebut yang terkait beruntun sampai ibaratnya 2 tahun lah, 2 tahun lebih, berturut-turut. Tidak bisa puasa. Tidak bisa melakukan puasa. Baik, berarti bagaimana caranya ibu hamil ataupun ibu yang menyusui selama 2 tahun berturut-turut tidak bisa melaksanakan puasa. Bagaimana caranya mengqadha puasa atau membayar fidyahnya? Begitu betul, Bapak? Betul. Baik. Ayo sahabat-sahabat Syifa,
Kita tunggu jawabannya. Sambil menunggu jawaban dari sahabat-sahabat Syifa nih Pak, kita kembali lagi ke zakat ya Pak ya. 2 pertanyaan ya, biar itu ya. Nanti Pak, yang satu untuk nanti. Satu aja, ya, satu aja. yang satu untuk nanti Pak, yang satu untuk zakat ya Pak ya. Siapa yang wajib nih Pak membayar zakat mal? Siapa saja yang wajib membayar zakat mal? Oh, ya terima kasih Mbak Umul. Menurut hukum syariah, semua orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Semua Islam, orang Islam ya. Tapi, ada tapinya, untuk zakat mal, itu khusus orang-orang yang sudah memiliki harta sesuai nisabnya. Tapi kalau untuk, kan tadi saya sudah matur, sudah bilang pada sahabat-sahabat Syifa semua, bahwa zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sendiri, itu semua orang muslim, baik kecil mau sampai dewasa, bahkan janin yang dikandung oleh ibunya, itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Loh kok janin kok wajib? Iya, yang bertanggung jawab siapa? Ya orang tuanya yang menanggung satu rumah. Terus zakat mal itu bagi orang muslim yang memiliki harta yang sudah sesuai nisabnya. Tadi sudah saya sampaikan. Mas tadi ya Pak? Iya, itu. Baik. Ini Pak, balik lagi nih ke pertanyaan untuk puasa dari Mas Sanung. Saat remaja, banyak meninggalkan puasa sampai lupa totalnya. Bagaimana ini Pak kita menyikapinya? Sampai lupa dia Pak. Nah ini mungkin dulu-dulunya itu Pak, sering nggak puasa, ini sampai dia lupa. Bagaimana cara menyikapinya Pak? Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa, dan bahkan hampir semua orang ini menjalankan ini kelihatannya ya. Saat remaja banyak meninggalkan puasa sampai lupa totalnya. Bagaimana menyikapinya? Ya. Terima kasih. Saya akan jawab. Gini, Mas Anung, di sana Anda berada. Gak apa-apa. Kita sekarang mulai, kan masih ingat ya, umur kita sekarang berapa? Misal Mas Anung sekarang umurnya 20, katakanlah ya, 20. Dia pasti mempunyai atau masih ingat pas waktu tidak menjalankan, terutama kita pas balik itu sudah puasa atau belum. Kita ya seingatnya aja puasa yang ditinggalkan. Dalam arti mungkin pada waktu kurang lebihnya kita maka kira-kira keyakinan pribadi kita yang kita tinggalkan seumpama 2 tahun atau 3 tahun ya kita qodoi aja selama 3 tahun itu kita qodoi. Nggak apa-apa hukumnya. Nanti jumlahnya yang dikodok nggak sesuai apa yang terjadi di lapangan mungkin kurangnya, itu urusan Allah itu. Yang penting kita meyakini bahwa kita mau mengkodok. Kira-kira keyakinan kita berapa tahun puasa yang kita tinggalkan, gitu aja. Baik, berarti seingat kita aja ya Pak ya? Seingat kita, tapi jangan untuk unsur kesengajaan diingat yang paling sedikit. Oh baik gitu. Bapak, ya. Berarti tetap harus sesuai dengan yang kita ingat. Ingat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Tapi kok ya di luar tema ya? Tidak apa-apa. Insya Allah Pak Anam ini sudah expert di bidang ini. Dari Bapak Jarod Subiantoro, kalau hubungan suami istri belum mandi junub sudah imsak. Nah, gimana nih Pak? Bagaimana puasanya? Hubungan suami istri belum sempat mandi junub sudah imsak. Nanti puasanya gimana? Gitu. Oh gitu ya? Iya, Bapak Anam. Allah ya Karim. Walaupun ini ya, pertanyaan di luar tema, ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab insya Allah. Ya, Alhamdulillah Pak Jarod, semoga sehat nggih di sana, di luar sana, amin, sahabat Syifa. Pada siang hari ini, alhamdulillah jenengan ikut mengikuti acara ini dan otomatis menjadi sahabat Syifa pada siang hari ini. Nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya gitu ya? Bagaimana puasanya? Bagaimana puasanya? Kalau hubungan suami istri belum mandi junub sudah imsak. Nah ini nyun sewu istilah Jawanya, ada unsur kesengajaan atau tidak?
Kan gitu. Dikembalikan ke niat pribadi masing-masing. Malah engko ae dengan sengaja wis sudah tahu kalau ini waktunya imsak, tapi masih longgar dia, seumpama dilakukan mandi junub itu bisa. Tapi nggak mau, itu ya nggak boleh. Tapi kalau ada udzur, mungkin ketiduran, habis capek terus ketiduran, itu ketika bangun dia mandi junub terus melanjutkan puasa. Yang jelas sebelum dia junub, sebelum dia jima, harus niatnya puasa ditata dulu. Kalau belum niat ya jelas nggak sah puasanya. Tapi kalau sebelumnya kan tergantung tadi, ada udzur atau enggak, disengaja atau tidak. Kembali lagi ke niatnya ya Pak ya. Semua innamal amalu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah dasarnya. Baik. Ya Bapak. Nah, sudah keluar tuh dalilnya. Nah, ini Bapak nih ya, untuk masalah zakat lagi nih, kita kembali lagi ke topiknya. Untuk masalah zakat. Apabila kita punya kewajiban untuk membayar zakat, tapi ternyata tidak kita bayar. Nah, itu gimana Pak? Dosanya seperti apa? Yang jelas dosa besar, karena itu salah satu perintah Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Padahal dia wajib ya Pak? Wajib hukumnya, dan dia sudah mampu. Kalau tidak mampu, itu gimana lagi? Berarti kan tidak kewajiban ya. Nah, padahal orang yang melanggar atau hamba yang melanggar perintah Allah itu sangat dosa besar. Sangat dosa besar. Itu aja. Dan harta yang dimiliki itu pasti membawa laknat bagi dirinya, bagi keluarganya. Itu pasti. Itu pasti. Kalau orang tersebut sudah wajib zakat tapi nggak mau memberikan zakatnya. Eman gitu loh Pak. Wah, kok gue iman ya tak. Berarti kurang yakin bahwa rezeki itu adalah Allah yang menentukan. Dan rezeki, saya pesan pada sahabat-sahabat semua, rezeki itu datangnya dari Allah dan tidak bisa dihitung kalkulator ibaratnya. Tidak bisa dihitung-hitung, pakai rumus nggak bisa. Jangan menentukan gini-gini, pada faktanya meleset bisa. Baik Bapak. Terima kasih. Berarti memang hukumnya itu memang harus wajib memang ya. Untuk zakat mal ataupun zakat fitrah ini sendiri. Nah, ini Bapak, ada lagi satu pertanyaan dari Bapak Tiga Ari Wibowo. Atau Tri Ari Wibowo aja deh. Terkait zakat mal, bagi penerima upah, pebisnis dan peternak, perhitungan zakatnya tetap total 2,5 atau bagaimana? Zakat mal? Ya, iya, semuanya sama. Kalau yang terutama zakat mal di hewan ternak itu beda. Terus pertanian juga beda ya Pak ya, tapi tetap perhitungannya sama. Tapi kewajiban untuk membayarnya itu sama, wajib. Semua orang wajib membayar zakat yang sudah mencapai nisabnya. Seumpama dia petani kok nisabnya pertanian, hasilnya sudah sampai nisabnya juga wajib. Terus perdagangan, hasil perdagangannya juga wajib kalau sudah mencapai nisabnya. Terus seumpama karyawan swasta mungkin, misal ini dokter atau apa, kalau sudah mencapai nisabnya penghasilannya ya wajib dikeluarkan. Baik. Berarti perhitungannya beda-beda sesuai dengan nisabnya ya Pak betul. Baik itu petani, pegawai, pedagang ataupun yang lainnya tetap ada hitungannya tersendiri sesuai dengan nisabnya. Baik Bapak, untuk melihat perjawaban dari sahabat-sahabat Syifa tadi, ini ada Nihayatul Umniyah, membayar fidyah 2 kali, mengkodok 2 kali, dan yang kedua dari Gendis-Gendis, membayar fidyah sesuai kelipatan kodok, dan yang ketiga dari Eni Torjo, tetap mengkodok dan membayar fidyah di tahun setelah itu. Nah, menurut Pak Anam sendiri nih, jawaban yang paling tepat dari sahabat-sahabat Syifa tersebut yang mana? Yang paling tepat? Iya, yang paling tepat. Saya kira Mbak Eni Tarjo itu tetap mengkodok dan membayar fidyah di tahun setelah itu. Dalam arti setelah dia suci baru. Wah, selamat untuk sahabat Syifa Eni Torjo. Ternyata jawaban Anda yang paling tepat yang telah dilihat oleh Bapak Anam. Baik, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, untuk sahabat-sahabat Syifa tentang zakat.
Iya, dari Pak Anam. Nanti kalau ada pertanyaan ini akan dapat lagi satu giveaway dari kita Syifa Podcast untuk sahabat Syifa. Oh gitu ya. Iya, pertanyaannya Pak. Terima kasih. Saya akan mengasih pertanyaan kepada sahabat-sahabat Syifa di luar. Semoga nanti jawabannya benar dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Syifa siang hari ini. Sahabat-sahabat Syifa semua, saya sapa dulu ini biar ngasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Menjawab kok pertanyaan. Iya Pak, pertanyaannya Pak. Iya. Pertanyaan. Iya, pertanyaan tentang masalah zakat nih Pak. Masalah zakat ya. Iya. Untuk sahabat-sahabat Syifa di rumah. Nanti juga seperti tadi, siapa yang paling cepat dan paling tepat jawabannya. Semisal ini pertanyaannya. Semisal ada Mas Luki. Ini Mas Luki punya suami, punya istri, punya anak. Di situ dia punya pembantu yang mengikut dia, dalam arti pokoknya kehidupan sehari sampai bertahun-tahun tanggung jawab Mas Luki. Baik. Apakah Mas Luki itu berkewajiban menanggung zakatnya orang pegawainya tadi, tapi ya sudah gimana ya, nggak pulang-pulang, dia istilahnya menemu di jalan, diopeni, tanggung jawab Mas Luki. Itu tanggung jawab orang tadi sendiri atau Mas Luki? Gitu pertanyaannya aja. Seperti itu. Apabila nih kita hidup bersama dengan seseorang yang orang ini bukan saudara ataupun bukan keluarga kita, tapi sudah hidup lama dengan kita, sudah menjadi tanggung jawab Mas Luki, sudah menjadi tanggung jawab kita, hukum zakat orang tersebut, zakat fitrahnya ya. Zakat fitrahnya ikut Mas Luki atau dirinya sendiri, begitu Bapak? Iya. Oh baik. Begitu ya sahabat Syifa, pertanyaannya. Semoga bisa dijawab dan siapa yang paling cepat dan paling tepat jawabannya, insya Allah ada giveaway buat sahabat-sahabat Syifa. Baik nih Pak, yang lagi marak nih saat ini, toko online. Nah iya, toko online kan nggak kelihatan itu Pak, kita punya toko gede atau gimana, tapi kan penghasilan tetap ada. Nah, hukum zakat malnya, cara perhitungannya seperti apa? Gitu ya. Iya, ini yang sedang marak nih Pak, online shop ini sedang berkeliaran di mana-mana. Alhamdulillah, saya akan menjawab terkait pertanyaan bagaimana hukumnya toko online, gitu ya. Iya. Toko online menurut para mujtahid, para ulama bersepakat hukumnya boleh. Ya. Boleh selama ini ada selamanya, selama tidak merugikan salah satu. Mungkin yang dipesan warnanya apa, harganya berapa, sesuai warna dan sesuai harga yang di online tadi. Tapi kalau ada salah satu yang dirugikan, mungkin nggak sesuai transaksi, itulah yang menjadi penyebab kurang halalnya. Dalam arti tidak diperbolehkan. Karena apa? Menyakiti salah satu. Di situ kan ada dasarnya yang jelas. Kita nggak tahu langsung, tapi ulama ridho itu menancap di hati. Oh iya, intinya saling ridho lah, saling ridho, saling lego. Kita tahu bahwa misal gini aja, jenengan ini yang sering kita lakukan keseharian, seumpama melakukan milik tonggone lah biasanya, tapi jenengan gadah keyakinan bahwa seumpama jambu, misal jambu milik tonggone jenengan liwat ora atau walah mek itu halal, diperbolehkan, itu kan ya tetap nggak apa-apa kan gitu. Ulama ridho. Yang jelas hukumnya toko online boleh. Nah, untuk zakatnya Pak? Zakatnya ya dihitung. Nanti labanya itu kan modalnya apa ya? Berjalan terus ya, terus. Dihitung aja selama 1 tahun, nanti sudah mencapai nisabnya enggak. Kalau sudah mencapai nisabnya ya tetap wajib zakat. Baik. Berarti walaupun toko online nggak kelihatan tuh ada tokonya, tapi tetap harus wajib bayar zakat ya Pak ya. Betul. Karena itu kaitannya harta yang dimiliki seseorang, terutama orang Islam. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Syifa, Muhammad Imron. Apakah harta atau uang yang dipinjam orang juga wajib dizakati, sedangkan harta tersebut belum tahu kapan dikembalikan? Nah, dari Muhammad Imron nih Pak nih.
Muhammad Imron. Iya. Terima kasih. Akan saya jawab terkait pertanyaan. Uang yang dipinjam orang juga wajib zakat atau tidak? Ya. Yang diwajib dizakati itu selama berkembang, berkembang, dikembangkan. Lihat di situ kan nggak tahu, nggak jelas itu. Nah, kalau buat bayar sekolah nih Pak, contohnya. Saya hutang 15 juta nih buat bayar sekolah anak, gimana? Itu kan bukan untuk itu kan untuk biaya operasional. Otomatis kan sisanya baru untuk sudah mencapai nisab atau enggak, kan gitu. Sisanya dalam arti untuk sekolah kan itu kewajiban ya, biaya operasional. Padahal harta panjenengan yang sudah panjenengan miliki itu dirinci-rinci dulu. Ini untuk kebutuhan makanan pokok, ini sisanya yang harta yang jenengan miliki. Sisanya berarti itu, untuk yang dihutang ini tadi tidak usah dizakati. Tidak usah. Baik, berarti harta yang dipinjam belum jelas kapan kembali. Kegunaannya dan belum jelas kapan kembalinya, itu tidak wajib dizakati ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, baik. Ini dari pertanyaan lagi dari Agung Bo. Apakah puasa boleh mencium istri? Boleh enggak Pak? Kalau puasa batal enggak puasa kalau mencium istri? Kayaknya ini itu ya, siapa lihat YouTube itu seperti pernah lihat itu. Mana pertanyaan tadi, apakah puasa boleh mencium istri? Ya cium istri orang atau istri sendiri kan gitu. Kalau istri orang ya enggak boleh, kalau istri sendiri boleh, selama yang tidak boleh atau membatalkan puasa itu yang jima, hubungan suami istri, dan itu pun harus ada syarat-syaratnya. Maksudnya dukhul itu kan ya itu mang aturan jima gimana lah ya, itu rahasia sebenarnya gitu. Iya. Tapi batalin nggak Pak nih? Kalau Pak puasa kita mau berangkat kerja kan salim dulu tuh sama suami, cupika-cupiki kayak gitu. Enggak batal ya Pak ya? Kalau istrinya enggak, kalau orang lain mengurangi pahala gitu aja. Oh begitu. Baik ya Allah, nggak terasa ya Pak ya, banyak ini pertanyaan dari sahabat-sahabat Syifa. Nah, untuk jawaban dari sahabat Syifa yang pertanyaan yang kedua tentang masalah zakat, ini ada 5 yang penjawab. Yang pertama dari Nihatul Umniyah, ternyata jawabannya Mas Luki. Yang kedua dari Agung Bo, Mas Luki juga. Tri Muryanti, Mas Luki. Najiha Umi, Mas Luki juga. Yokim Junaidi, Mas Luki. Nah, jawabannya betul tidak Pak kalau yang itu Mas Luki jawabannya? Jawabannya jawabnya Mas Luki nih. Betul, cuman kelihatan itu waktunya yang berbeda itu. Jadi yang mendapat hadiah Nikmatul Umniyah. Nihatul Umniyah itu jawaban yang pertama ya. Terima kasih. Nihatul Umniyah. Berarti kewajibannya Pak Luki ya Pak ya, betul, untuk yang membayar zakatnya ini. Betul. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Apabila nih saya beli rumah nih Pak ya, saya beli rumah atau tanah, tapi saya niatnya nggak saya tempati, saya mau kontrakkan. Nah itu bagaimana hukumnya? Saya harus tetap wajib bayar zakat atau tidak? Karena kan tidak saya tempati Pak. Ini masuknya di perdagangan ini, bisnis ini. Jadi jenengan beli untuk asetnya utuh, tapi jenengan dapat laba kan gitu. Nah itu labanya dihitung sampai 1 tahun. Sudah mencapai nisabnya enggak? Oh berarti kayak jual beli ya Pak? Iya betul. Tetap aja bisnis betul ya, Pak? Bisnis. Itu masuknya di bisnis. Karena kan jenengan dari awal sudah niat beli aset untuk kita kontrakkan kita biar mendapat masukan, dalam arti intinya kan gitu, bisa dikembangkan, tetap wajib zakat. Baik. Terima kasih Bapak, tidak terasa waktunya sudah mepet sekali. Bapak Zairul Anam, terima kasih atas waktu ya, sama-sama serta ilmunya yang insya Allah manfaat banget buat kita semua. Untuk sahabat Syifa, kami ucapkan terima kasih telah menemani kami selama kurang lebih 45 menit ya, molor. Sahabat Syifa, upgrade terus informasi pengetahuan Anda hanya di Syifa Podcast. Setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 11.30 live di Instagram RSI Arafah Rembang. Saya Ummul Latifah pamit undur diri. Terima kasih juga untuk sponsor kita
para sponsor kita, Baby Spa, Citra Resto, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam Siva Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.